Oke teman-teman, bertemu bersama saya Hendrikus Nanda Wijaya. Sekarang ini saya akan menjelaskan tentang APD atau alat pelindung diri yang digunakan oleh para medis yang sedang berada di lapangan dalam menangani COVID-19 saat ini. Dalam masa pandemi virus corona seperti sekarang ini, alat pelindung diri atau yang bisa kita sebut dengan hazmat suit atau yaitu baju atau jubah yang digunakan merupakan kebutuhan utama bagi tenaga medis saat menangani pasien yang terinfeksi coronavirus. Penggunaan APD sangat penting demi mencegah dari terpaparnya petugas dari COVID-19 ini. Virus corona bisa menular melalui percikan atau droplet pasien. Saat pasien batuk atau bersin, APD pada tenaga medis biasanya terdiri dari kacamata, masker, topi, bedah, sarung tangan, dan jubah. Tak hanya itu, perlengkapan APD itu tidak bisa digunakan berkali-kali ya teman-teman, kecuali sepatu dan kacamata. Namun kedua alat tersebut harus dibersihkan sesuai prosedur setelah pemakaian. Sementara untuk jubah, sarung tangan, masker, dan penutup kepala harus dibuang atau diganti baru saat akan menangani pasien. Khusus masker, misalnya saat menangani COVID-19 ini, dianjurkan penggantian masker saat sudah basah atau waktu pakai sekitar 4-6 jam. Kemudian, sarung tangan juga harus diganti setiap menangani pasien. Pasalnya sarung tangan berhubungan langsung dengan pasien, maka itu perlu diperhatikan saat memakai atau melepas APD setelah menangani pasien yang positif COVID-19. Nah, saya akan menjelaskan tentang baju hazmat atau yang sering digunakan dalam menangani COVID-19 ini oleh para medis. Baju hazmat ini didefinisikan sebagai pakaian yang digunakan dengan tujuan melindungi orang dari bahan atau zat berbahaya termasuk bahan kimia, organisme biologi, dan atau bahan radioaktif. Nah, kalau baju-baju ini apa yang digunakan ini yang kayak astronot itu digunakan oleh tim medis agar yang badannya itu nggak langsung terkena oleh virus ini, karena virus ini itu dapat menempel teman-teman. Terus untuk masker, sekarang masker itu susah ya teman-teman dicari. Nah, jenis masker yang digunakan oleh para medis untuk menangani pasien COVID-19 ini adalah masker N95. Masker ini sekarang udah susah ya teman-teman dicari di Indonesia, soalnya banyak dari masyarakat yang belum tahu ini membeli dan menghabiskan stok-stok yang ada di pasaran, di apotik gitu. N95 ini memfilterisasi partikel kecil hingga 95%, punya proteksi bau untuk droplet
partikel aerosol, dan airborne, dan tidak ada kebocoran jika dipakai dengan sempurna. Nah, itu ya teman-teman. Nah, kemudian untuk sepatu, rekomendasi dari WHO ya, ini mengambil rekomendasi dari WHO, menggunakan sepatu yang berbahan karet. Selain itu, memberi perlindungan ketika lantai basah. Untuk ketika Selain memberi perlindungan ketika lantai basah, sepatu tahan air juga dapat melindungi dari cedera benda tajam saat berada di ruang perawatan atau operasi. Terus kemudian penutup kepala. Nah, rekomendasi dari WHO, penutup kepala disarankan terpisah dari gaun atau baju pelindung sehingga dapat dilepas secara terpisah. Nah, penutup kepala ini biasanya yang dipakai dalam yang dipakai untuk operasi itu loh teman-teman. Nah, kemudian untuk sarung tangan, WHO merekomendasikan agar menggunakan sarung tangan ganda bagi petugas medis. Nah, spesifikasi standarnya yakni sarung tangan nitril, sarung tangan karet, dan sarung tangan polikloroprena. 3 jenis itu dinilai lebih baik dari sarung tangan vinil. WHO menyarankan sarung tangan berbahan nitril ketimbang latex. Selain ramah lingkungan, bahan nitril disebut tahan kimia, disinfektan, atau klorin. Jika tak ada sarung tangan nitril, WHO mempersilahkan petugas medis menggunakan sarung tangan latex, namun tanpa bubuk putih di dalamnya. Persyaratan panjang untuk sarung tangan merawat pasien harus minimal 220 mm sampai 230 mm, tergantung pada ukuran sarung tangan dan jenis bahan. Terus kalau kita lihat sekarang ya teman-teman, dikutip dari CNN Indonesia, hari Selasa 31 bulan 3 2020, Organisasi Kesehatan Dunia WHO menerbitkan sejumlah rekomendasi petugas medis menangani yang untuk ini. Nah, tapi untuk dilihat sekarang ini APD itu banyak kekurangan di Indonesia. Karena apa? Karena sekarang banyak masyarakat yang terlalu ketakutan, sangat takut, hingga mereka juga membeli APD tersebut untuk digunakan sendiri. Nah, di sini para medis itu bingung, soalnya kehabisan. Terus tenaga medis di Indonesia terpaksa menggunakan kantong sampah, jas hujan, dan baju bekas di kamar operasi sebagai alat pelindung dirinya. Ini dikutip dari CNN Indonesia ya teman-teman. Saya baca di sini. Nah, pesan saya ya untuk sekarang ini kita itu di kosan dulu lah, atau di rumah dulu. Kita jangan keluar dulu. Biar kita itu juga bisa membantu memutus mata rantai dari penularan virus ini. Pokoknya itulah. Jangan keluar dulu, di rumah dulu atau di kosan dulu. Kalau mau keluar, kita menggunakan masker. Masker itu yang masker kain. Kemarin ada pemberitahuan dari dokter siapa itu saya lupa. Itu katanya kalau masker kain itu bisa digunakan dan mengurangi dari pokoknya penularan itu dapat menekan sampai 75%. Nah, kita harus setiap kita keluar terus kita kembali ke rumah itu harus langsung dicuci pakai deterjen. Setelah itu kalau mau pakai lagi kita pakai yang lainnya. Jadi kita harus stok minimal 5 lah, biar setiap hari kita dapat pakai yang berbeda-beda. Seperti itu teman-teman. Biarlah nanti yang masker-masker
yang bagus-bagus, maksudnya yang itu APD udah untuk medis, biar mereka itu nggak kesulitan lagi mencari APD tersebut, masker itu ya. Seperti itu sih dari saya. Stay at home atau stay at cost ya teman-teman. Oke, see you next time teman-teman.